Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan sore hari ini akan melanjutkan modul yang keempat, yaitu tentang khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah merupakan suatu yang sangat penting bagi setiap kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jum'at, karena khutbah Jumat menurut kesepakatan para ahli fikih sebagai syarat sahnya sholat Jumat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mendirikan atau menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kata al-zikir dalam ayat tersebut adalah khutbah, sehingga tidak sholat Jumat tanpa khutbah. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam riwayat Al-Bukhari nomor 6008, yang artinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Begitu pentingnya khutbah Jumat sampai setiap orang yang melakukan suatu aktivitas yang lain seperti bermain kerikil atau yang lainnya, maka menjadi sia-sia sholat Jumatnya atau tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Musayyab bahwasanya Abu Hurairah memberitahukannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka ibadah Jumatnya sia-sia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain yang dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian datang ke masjid, lalu mendengarkan khutbah dan diam, maka dia diampuni dosanya di antara Jumat kepada Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Barang siapa yang menyentuh atau bermain kerikil atau lainnya, maka ibadah Jumatnya sia-sia. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa tuntunan yang harus diperhatikan oleh seorang khatib dan imam sholat Jumat dalam menyampaikan ceramah keagamaan kepada orang banyak, diantaranya: 1. Pada saat masuk waktu zuhur, khatib naik mimbar dan berdiri seraya mengucapkan salam, sebagaimana sabda Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika matahari condong atau tergelincir. Hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Adapun yang harus diperhatikan oleh khatib dan imam salat Jumat adalah yang kedua, setelah mengucapkan salam
khatib duduk dan muadzin mengumandangkan azan hingga selesai. Dari sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, seruan azan pertama pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum dilakukan ketika imam telah duduk di atas mimbar. Maka tatkala masa Utsman radhiyallahu anhu dan orang bertambah banyak, maka beliau menambah azan ketiga yang dilakukan di Zaura. Hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasai dan Abu Dawud. Yang ketiga, khatib mengawali khutbah Jumat dengan mengucapkan tahmid, syahadat, sholawat, wasiat, takwa dan membaca beberapa ayat Al-Quran lalu menyampaikan tausiah. Sebagaimana rincian dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Yang pertama, membuka khutbah Jumat dengan tahmid. Dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW dalam khutbahnya memuji Allah dengan puji-pujian yang layak baginya. Kemudian mengatakan, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Sesungguhnya, ucapan paling benar adalah kitab Allah, dan petunjuk paling baik adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang dibuat-buat atau diada-adakan. Dan setiap hal yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalil tentang membaca syahadat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahud atau ucapan syahadat adalah seperti tangan yang gunting. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Yang ketiga, dalil tentang membaca sholawat. Dari Aus bin Aus, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang terbaik bagi kalian. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya sholawat kalian disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami sampai kepadamu sementara engkau telah meninggal? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengharamkan jasad para nabi di atas bumi. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dalil tentang menyampaikan wasiat takwa yang disampaikan khatib adalah dari Jabir Ibnu Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membiasakan memberi pesan atau tausiah dalam khutbahnya dengan wasiat takwa. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya membaca beberapa ayat Al-Quran lalu menyampaikan tausiah kepada orang banyak. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir bin Samurah berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 2 khutbah, yang di antara 2 khutbah tersebut beliau duduk membaca Al-Quran
dan memberi pesan atau peringatan kepada orang-orang atau jamaah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, setelah khutbah pertama selesai, khatib duduk sebentar, tidak ada doa khusus antara dua khutbah. Kemudian berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri lagi sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ahmad. Khutbah kedua diakhiri dengan doa dan penutup khutbah. Ketika berdoa dituntunkan atau disyariatkan untuk mengacungkan jari telunjuknya. Dalilnya adalah dari Husain ibnu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku berada di samping Imarah ibnu Huraibah, sementara Bisri khutbah di depan kami. Maka tatkala ia berdoa, ia mengangkat kedua tangannya. Lalu Imarah berkata, semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini atau kedua tangan kecil ini. Saya melihat Rasulullah SAW pada saat khutbah beliau berdoa begini dan mengangkat satu jari telunjuk yang kanan. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad, dan Ad-Darimi. Selanjutnya setelah selesai berdoa, khatib turun dari mimbar dan muadzin mengumandangkan iqamah untuk pelaksanaan sholat Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari As-Sa'ib ibnu Yazid berkata, Bilal azan ketika Rasulullah sudah duduk di atas mimbar pada hari Jumat. Apabila beliau turun dari mimbar sesudah selesai khutbah, Bilal melakukan iqamah. Demikian pula hal itu dilakukan pada masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Melaksanakan atau mendirikan sholat Jumat 2 rakaat sebagaimana sabda Nabi SAW dari Umar radhiyallahu anhu berkata, sholat fajar adalah 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat, sholat Idul Fitri 2 rakaat, dan sholat Jumat 2 rakaat sempurna, bukan qashar atau meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat atas lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selanjutnya mempersingkat khutbah dan memanjangkan sholat. Artinya memperlama sholat. Dalilnya dari Ammar bin Yasir berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat atau lamanya sholat dan pendeknya khutbah seorang khatib merupakan tanda dari pemahamannya kepada agama. Maka panjangkanlah atau lamakanlah sholat dan persingkatlah khutbah, karena sesungguhnya dalam penjelasan singkat tersebut terdapat daya tarik. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Bacaan surat yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat Jumat adalah surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah atau surat Jumu'ah
dan al-munafiqun, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari An-Nu'man ibnu Bashir berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat 2 hari raya dan sholat Jumat membaca Sabihisma Rabbikal A'la, yaitu surat Al-A'la, dan hal ataka hadisul ghasyiyah atau surat Al-Ghasyiyah. An-Nu'man berkata lagi, apabila sholat hari raya dan sholat Jumat jauh pada atau jatuh pada hari yang sama, beliau juga membaca kedua surat itu dalam kedua sholat tersebut. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ahmad. Dari Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dalam sholat subuh membaca Alif Lam Mim, Tanzilu, dan hal ata ala al-insan, dan dalam sholat Jumat membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Ahmad. Dari uraian tuntunan khutbah Jumat di atas, maka dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu ada syarat, rukun, dan sunnah khutbah Jumat. Adapun yang pertama, syarat-syarat khutbah sebagaimana pendapat para ulama adalah: 1. Khatib berdiri di hadapan orang banyak atau jamaah. Yang kedua, khutbah dilaksanakan 2 kali setelah tergelincir matahari dengan ringan atau pendek, dari bacaan sholat. Yang ketiga, khutbah Jumat disunahkan membaca tahmid atau memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah wasiat takwa, berdoa dengan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, dan membaca ayat Al-Quran. Yang keempat, khutbah Jumat dilaksanakan di dalam masjid. Jika dilaksanakan di luar masjid, maka tidak sah karena khutbah Jumat pelaksanaannya seperti sholat. Yang kelima, khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat, dan jika dilaksanakan setelah sholat maka tidak sah. Yang keenam, khutbah Jumat dihadiri oleh jamaah Jumat. Dan yang ketujuh, khutbah Jumat dilaksanakan dengan suara nyaring atau keras, bisa dengan bahasa Arab atau bahasa selainnya. 8. Duduk di antara 2 khutbah dengan tenang, seperti duduk antara 2 sujud, seukuran bacaan surat Al-Ikhlas lamanya. Dan yang ke-9, khutbah dilakukan dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, beserta tempatnya, dan menutupi aurat. Yang selanjutnya, rukun atau wajib khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut. Yang pertama, membaca tahmid atau alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Yang ketiga, berwasiat takwa, taqullah haqqa tuqatih.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an yang bisa dipahami dari sholat satu dari dua khutbah ya. Dari satu atau dua khutbah yang disampaikan. Dan yang kelima, berdoa kepada orang-orang mukmin mengenai urusan akhirat. Contohnya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang selanjutnya, sunnah khutbah Jumat adalah yang pertama, khutbah dilakukan dalam keadaan suci dan menutup aurat, adapun ada perbedaan pendapat dalam jumhur ulama ya, atau mayoritas ulama. Yang kedua, khutbah dilakukan di atas mimbar sebagaimana kesepakatan ulama dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, khatib duduk di atas mimbar sebelum dimulai khutbah Jumat. Yang keempat, khatib berdiri menghadap orang banyak atau jamaah tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri berdasarkan kesepakatan atau ijma ulama. Yang kelima, mengucapkan salam kepada jamaah. Yang keenam, dikumandangkan azan oleh seorang muazin. Dan yang ketujuh, dimulai dengan tahmid, syahadat, sholawat kepada Nabi SAW, nasihat dan peringatan, membaca ayat Al-Quran 2 kali khutbah, duduk di antara 2 khutbah, dan mengulangi bacaan tahmid dan sholawat kepada Nabi SAW pada khutbah yang kedua, dan mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedelapan, mendengarkan khutbah pada suatu kaum dan mengeraskan suaranya, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah apabila berkhutbah maka memerah kedua matanya, suara yang lantang dan menegaskan kemarahan atau keseriusan bagaikan prajurit yang memberikan peringatan. Kemudian berkata, selamat pagi dan sore atas kalian. Ia mengatakan, aku diutus dan waktunya seperti keduanya. Ia memberi isyarat antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian berkata, amma ba'du. Beliau membaca, fa inna khaira al hadis kitabullah wa khairu al huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdasatuha wa kullu bid'atin dalalah. Maka sebaik-baiknya hadis adalah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruknya perkara adalah suatu hal yang dibuat-buat atau diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian bersabda, aku lebih utama daripada orang mukmin, dan barang siapa yang meninggalkan harta maka itu untuk keluarga. Barang siapa yang meninggalkan agama atau menyia-nyiakan agama, maka hal tersebut urusanku dan atasku. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, khatib meringkas atau mempersingkat 2 khutbah, yakni khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Yang ke-10, para jamaah Jumat diam pada saat khatib sedang khutbah. Dan 11, para jamaah yang masuk masjid hendaklah melakukan atau mendirikan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat pada saat
imam sedang khutbah. Yang terakhir, yang ke-12 adalah imam atau khatib turun dari mimbar. Demikian tuntunan tentang tata cara khutbah Jumat. Semoga bermanfaat sehingga menjadi amal jariah bagi yang menyampaikan, yang menonton, dan mudah-mudahan disampaikan kembali kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.